Salman bin Abul Huqaiq yang juga dipanggil dengan sebutan Abu Rafi termasuk seorang penjahat Yahudi yang mendorong pembentukan pasukan Ahzab untuk memerangi kaum muslim. Ada orang yang membuat terjadinya terbentuknya pasukan Ahzab, pasukan Khandaq, yaitu dari kalangan orang Yahudi ya, untuk memerangi kaum muslimin. Juga mendukung mereka dengan bantuan harta dan pasokan bahan makanan. Dahulu Abu Rafi ini sering mengganggu Rasulullah. Jadi Abu Rafi ini selain itu, sebelum terjadinya perang Khandaq itu, dia suka mengganggu Rasulullah. Setelah orang muslim usai menangani urusan Bani Quraisyah, orang Khazraj meminta izin kepada Rasulullah untuk membunuh Abu Rafi atau Salam bin Abul Huqaiq. Karena sebelumnya orang Aus lah yang telah membunuh Ka'ab bin Al-Ashraf. Ka'ab ini pemimpin Yahudi kan, Bani Quraisyah. Ingat nggak? Ya kan, dibunuh oleh orang Aus. Nah, jadi orang Khazraj, tadi orang Aus yang punya mendapatkan kehormatan membunuh Ka'ab. Sedangkan orang Khazraj ingin mendapatkan kehormatan juga. Ya, seperti yang suku Aus atau Bani Aus tadi lakukan kayak gitu. Jadi orang-orang Khazraj ini meminta izin agar melaksanakan pembunuhan terhadap Abu Rafi tadi. Lalu Rasulullah pun mengizinkan permintaan itu, namun beliau melarang untuk membunuh anak-anak dan wanita. Maka ada 5 orang di antara mereka yang yang berasal dari Bani Salama dari Khazraj yang dipimpin oleh Abdullah bin Atik untuk melaksanakan pembunuhan terhadap Abu Rafi. Mereka berangkat menuju Khaybar dan di sanalah benteng Abu Rafi berada. Setelah dekat dengan bentengnya yang saat itu matahari sudah tenggelam, jadi sudah tenggelam, sudah gelap ya, dan semua orang sudah berada di tempat tinggal mereka yang ada di dalam benteng, maka Abdullah bin Atik berkata kepada rekannya, "Kalian duduk saja di sini. Aku akan pergi dan mengelabui penjaga pintu. Siapa tahu aku bisa memasuki benteng." Oh, sendirian Abu Atik tadi. Lalu dia pun mendekati pintu benteng dan memicingkan pakaian layaknya orang yang hendak buang hajat. Saat itu semua orang sudah masuk ke dalam benteng. Penjaga pintu berkata secara bisik-bisik kepadanya, "Wahai Abdullah, apabila engkau hendak masuk, masuklah, karena aku hendak menutup pintu ini." Tidak tahu kan dia maksud Abdullah bin Atik tadi ya. Dia mengincar Abu Rafi tadi. Kan kalau masuk benteng, masuklah. Iya, mungkin tidak tahu kalau Abdullah itu ingin membunuh seseorang sana. Abdullah bin Atik pun menuturkan, "Lalu aku pun masuk ke benteng dan main kucing-kucingan. Setelah itu, pintu benteng ditutup rapat dengan memasang palang. Kunci pintu itu kuambil dan kubawa. Lalu aku membuka pintu tempat tinggal Abu Rafi, yang rupanya dia masih mengobrol dengan teman-temannya. Aku menyembunyikan diri agar tidak dipergoki. Setelah teman-temannya pergi, aku naik ke tempatnya. Setiap pintu tempat tinggalnya dapat kubuka, maka pintu itu kututup lagi seperti sedia kala dari dalam. Aku berkata sendiri, rekan-rekannya sudah bernazar kepadaku bahwa aku tidak boleh keluar sebelum aku dapat membunuh Abu Rafi. Akhirnya aku dapat mendekati tempatnya yang agak memencil, yaitu di suatu ruangan yang gelap. Aku tidak tahu di mana posisi Abu Rafi secara tepat. Ya karena gelap. Yang diincarnya cuma Abu Rafi ya. "Wahai Abu Rafi," aku berkata memancing. "Siapa itu?" tanyanya. Aku menghampiri tempat asal suaranya dan kusabetkan pedang ke arah dirinya. Aku kaget sendiri karena sabetanku tidak mengenai sasaran. Dia berteriak. Aku keluar dari ruangan itu, namun tidak jauh dari posisinya
Aku masuk lagi dan bertanya, "Ada apa engkau berteriak, wahai Abu Rafi?" Ya, tadi dia keluar, mungkin karena tadi kan nggak kelihatan kan, gelap kan. Jadi dia berusaha seolah-olah dia baru mendengar teriakan itu, datang baru mendengar teriakan itu, kayak gitu loh. Jadi ditanya, "Ada apa engkau berteriak, wahai Abu Rafi?" Dia menjawab, "Celaka demi ibumu. Ada seseorang di dalam rumah ini yang barusan hendak menebaskan pedang kepadaku." Kan tidak tahu kan dia? Tidak tahu kalau itu Abdullah bin Atik. Pedangku sabetkan ke arah dirinya dan tepat mengenai sasaran, tapi aku yakin sabetan itu belum mampu membunuhnya. Kuletakkan ujung pedang di perutnya, lalu kutusukkan hingga tembus ke punggung. Kini aku yakin sudah dapat membunuhnya. Setelah perlahan-lahan pintu tempat tinggalnya kubuka satu persatu dan berjalan mengendap-endap hingga aku dapat menginjak tanah. Di bawah terpaan sinar rembulan dapat kulihat betisku yang terkoyak. Aku membalutnya. Ya mungkin kena sabetan Abu Rafi juga. Kan lagi gelap ya tadi. Iya, aku membalutnya dengan kain penutup kepala. Lalu aku duduk di dekat pintu benteng. Aku berkata kepada diri sendiri, aku tidak akan keluar dari benteng ini sebelum ku tahu apakah dia benar-benar sudah mati. Bersamaan dengan terdengar suara kokok ayam, ada seseorang yang bertugas menyampaikan berita kematian. Berkata, "Aku hendak menyampaikan kabar kematian Abu Rafi kepada pedagang penduduk Hijaz." Dia sudah lega mendengar kabar tersebut ya. Setelah itu aku menghampiri teman-temanku seraya aku katakan, "Selamat, Allah telah membunuh Abu Rafi." Setelah bertemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kukabarkan apa yang telah terjadi. Beliau bersabda, "Bentangkan kakimu." Maka ku bentangkan kakiku, lalu beliau mengusapnya hingga tidak lagi kurasakan rasa sakit sama sekali. Jadi Rasulullah dengan mukjizatnya, dengan permintaan permohonan dari Allah, akhirnya Abu Rafi tidak merasakan sakitnya. Begitulah yang disebutkan dalam riwayat Bukhari. Sedangkan menurut riwayat Ibnu Ishaq disebutkan bahwa mereka berlima masuk ke tempat tinggal Abu Rafi secara bersamaan. Orang yang disuruh oleh Rasulullah tadi, dari orang Khazraj tadi, masuk ke tempat rumahnya Abu Rafi, kemudian membunuhnya bersama-sama. Adapun yang ya tadi cuma satu, itu riwayat Bukhari. Riwayat Abu Ishaq ada 5. Nah, jadi yang membunuh Abu Rafi itu dalam riwayat Ibnu Ishaq itu adalah Abdullah bin Unais, bukan Abdullah bin Atik. Di sini iya, bukan Abdullah bin Atik. Jadi ada perbedaan ya antara orang yang membunuhnya ya. Di sini disebutkan bahwa kejadian itu terjadi pada malam hari yang gelap. Sementara saat itu betis Abdullah bin Atik terkoyak atau patah tulangnya. Karena itu temannya menggotongnya dan diletakkan di lubang air yang masuk ke dalam benteng. Sementara waktu mereka juga bersembunyi di saluran air tadi. Maka saat orang Yahudi mencari-cari, mereka tidak bisa ditemukan. Karena putus asa, orang Yahudi kembali menemui pemimpin mereka yang sudah mati, yaitu Abu Rafi tadi. Kemudian mereka pulang dan menggotong Abdullah bin Atik hingga bertemu Rasulullah. Jadi rekan-rekannya yang lain menggotong tubuhnya Abdullah bin Atik. Selesai peristiwa itu terjadi pada bulan Zulqaidah atau Zulhijjah 5 Hijriah. Selesai perang Ahzab dan Bani Quraisyah dan membungkam para penjahat perang, beliau menyerahkan satuan-satuan pasukan untuk memberi pelajaran ke beberapa kabilah dan Arab Baduy yang selama ini selalu mengganggu keamanan. Untuk itu beliau juga menghadapi mereka dengan kekuatan militer. Jadi orang yang suka mengganggu kaum muslimin kan dulu diganggu kan. Nah, sejak orang Islam menang di perang Badar tadi, mereka membalas apa yang dilakukan oleh orang kafir.